Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani, dan juga ada Pak Muhammad Faisal dari Direktur Eksekutif Core Indonesia. Pak Menteri, kalau kita lihat ini sektor pertanian menunjukkan kinerja yang sangat positif. Apakah memang demand dari kebutuhan ekspor di global dari sisi pertanian ini meningkat? Dan apakah ada pasar baru lagi yang memang diciptakan oleh Indonesia untuk ekspor kita? Ya, memang di kenaikan ekspor di sektor pertanian ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19 ini, bahwa kinerja perdagangan di sektor pertanian ini terlihat lebih stabil dan bahkan naik. Memang ini sangat baik dan itu menunjukkan arah yang positif. Jadi kita tidak sampai lebih dalam lagi ataupun bahkan sampai resesi. Nah, memang selain sektor pertanian juga ini ada yang sangat naiknya tinggi, yaitu di sektor di perhiasan. Ya, perhiasan ini nilai ekspornya sampai 1,51 miliar US dollar, meningkat 39,2%. Dan juga itu besi dan baja sekitar 1,4 miliar US dollar, itu meningkat 35,3%, dan selanjutnya adalah alas kaki naik juga 2,86% atau 10,7% dibandingkan Januari sampai Juli 2019. Oke, baik. Pak Haryadi, tanggapan Anda soal sektor pertanian kita yang menunjukkan kinerja positif, dan apakah ada menurut pengusaha sendiri inovasi yang bisa dilakukan sehingga nilai ekspornya di sisi lain juga bisa lebih meningkat? Ya, sebetulnya kalau pertanian itu lebih kepada CPO ya Mbak ya, yang berperan besar sebetulnya. Kalau sektor yang lain seperti contohnya karet itu sebetulnya juga sedang sulit karena harganya juga turun. Nah, sebenarnya selain daripada pertanian, yang juga punya potensi ekspor besar itu adalah perikanan, Mbak. Tapi kembali lagi perikanan ini ada problem tadi di pengangkutannya. Jadi seperti yang kami ketahui, permintaan dari Cina itu untuk ikan itu cukup besar, perikanan secara keseluruhan ya, ikan, udang dan sebagainya itu besar. Tapi memang keterbatasan untuk kargo udaranya. Nah, ini yang jadi PR kita juga untuk ke sana. Nah, kalau kita bicara dari sisi apakah pertanian ini akan bisa lebih diperbesar lagi, sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Apalagi juga dalam kondisi yang seperti ini, dari kapasitas kita ini kan cukup besar, khususnya CPO kita dan juga unit-unit yang lain ya, sektor-sektor pertanian yang lain seperti misalnya juga di kakao dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya punya potensi yang besar yang tentunya kalau diimbangi dengan peningkatan nilai tambah itu juga akan semakin baik lagi. Dan juga jangan lupa bahwa kita juga sudah punya perjanjian SEPA dengan Australia yang itu juga belum kita maksimalkan. SEPA dengan Australia, perdagangan intra ASEAN sendiri yang juga cukup harus kita dorong. Jadi ini memang peluang ini yang harus diraih oleh pelaku ekspor kita ya, pelaku usaha kita yang berorientasi ekspor. Memang ada sedikit kelemahan, pelaku usaha kita ini sudah cukup nyaman dengan dalam negeri. Jadi kalau keluar negeri itu kelihatannya kurang agresif gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong karena produk kita sebetulnya banyak sekali yang mempunyai potensi untuk bisa kita ekspor. Oke, saya ingin minta tanggapannya Pak Faisal terkait sektor pertanian kita yang menunjukkan kinerja positif. Dan tadi juga sempat disebutkan ada perikanan yang juga cukup tumbuh baik, perhiasan. Ini menurut Anda apa yang harus dilakukan? Apakah ada stimulus khusus atau kebijakan khusus misalnya ketika kalau kita lihat Thailand kan cukup baik begitu dari sisi pertaniannya. Apa yang bisa kita contoh untuk benchmark ke depan dari sisi kebijakan? Pertama, memang harus dibedah dulu. Pertanian ini macamnya banyak. Jadi kan tadi disampaikan Pak Haryadi ada pertanian tanaman pangan, ada perkebunan, ada perikanan. Ketika pandemi ini kemudian menghantam sisi demand ya, jadi yang mengalami penurunan konsumsi bukan hanya di dalam negeri tapi juga di banyak negara, terutama yang pandeminya paling tinggi jumlahnya ya. Nah, itu akan ada gangguan supply di sana. Nah, sebetulnya itu adalah satu peluang ya, kalau seandainya kita lebih kuat dari sisi competitiveness dan juga produksinya ya, baik itu pertanian tanaman pangan, perkebunan maupun perikanan, ini sebetulnya bisa mengisi ya, walaupun ya di balik itu juga ada
ada gangguan-gangguan disrupsi dari sisi logistik. Nah, tapi semestinya seperti yang dilakukan oleh Vietnam, ya karena dia unggulnya di pertanian tanaman pangan diantaranya adalah beras. Begitu ada kekurangan beras misalnya, karena ini kan basic needs ya. Walaupun ada pandemi, tetap orang mengkonsumsi beras bagi mereka yang bahan pangan pokoknya adalah beras. Mereka langsung merespon itu, gitu ya. Jadi langsung ekspornya meningkat ya berasnya. Nah, di kita untuk tanaman pangan mungkin masih lebih banyak memenuhi pasar dalam negeri kita yang besar ya. Tapi kalau perkebunan memang kita sudah orientasinya banyak yang ekspor ya, terutama sawit ya. Sebetulnya di samping sawit juga ada beberapa yang lain, kopi, kakao dan lain-lain. Dan juga perikanan sebetulnya. Nah, jadi sehingga ketika masa pandemi sebetulnya ini peluang untuk bisa mendorong kembali ekspor gitu ya ke negara-negara yang mengalami disrupsi dari sisi supply ya. Nah, tapi ke depan ya kalau bertanya masalah stimulus, salah satu di antaranya saya pikir juga kita perlu memikirkan ya strategi yang lebih diversifikasi, yang salah satu di antaranya diversifikasi terutama dari sisi macam produk ekspornya terutama di perkebunan. Kita perkebunannya memang sangat dominan sekali sawit ya. Bukan tidak bagus ya kalau kita punya daya saing sawit kan memang bagus sekali. Tapi alangkah baiknya bukan hanya sawit tapi juga yang lain-lain. Nah, sehingga karena sebetulnya peluang komoditas perkebunan yang lain itu juga lumayan tinggi ya. Sehingga kalau kemudian terjadi kondisi seperti sekarang, yang didorong bukan hanya sawit. Nah, jadi tapi juga ada variasi yang lain. Apalagi kalau kemudian makin lama sawit ini kan makin disorot dari sisi lingkungan ya. Nah, jadi kita sudah harus memikirkan ini diversifikasi ini sehingga kita tidak terlambat untuk merespon ya kondisi yang ke depan. Oke, baik Pak Menteri, kita tahu bahwa CPO kita cukup baik dari sisi komoditi, tapi tadi harusnya ada strategi diversifikasi begitu untuk komoditi, karena kita tahu bahwa Black Campaign juga masih terus berjalan dengan kondisi Uni Eropa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan komoditas-komoditas baru dan juga pasar-pasar baru? Ya, memang pertama kita meningkatkan kualitas sektor pertanian khususnya selain daripada CPO. Misalkan buah-buahan, karena begini di Timur Tengah juga banyak ada permintaan dan ini merupakan hal yang positif. Kemudian juga selain itu juga ada hal-hal yang lain memang kita perlu tingkatkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Memang perlunya adanya mekanisasi. Ini akan membantu dengan efisiensi. Nah, selain itu juga untuk membuka pasar ini juga perlu ada komunikasi dan itu tadi dengan negara-negara Timur Tengah, kemudian juga ada beberapa negara ini kita membuka pasar baru melalui perjanjian perdagangan internasional yang kita sedang lakukan. Hal ini sangat positif karena dengan membukanya pasar baru kita lebih kuat, ya artinya akan menambah nilai ekspor kita melalui akses pasar ini. Nah, tetapi kita juga tadi sekali lagi dengan penguatan kualitas dan juga informasi kita sekarang ini kan kita sudah ada helpdesk untuk ekspor sehingga para pelaku usaha UMKM bisa melihat langsung dan bahkan bisa melakukan transaksi melalui bantuan daripada atau komunikasi dengan atas kita. Oke, Pak Haryadi, apa input yang bisa diberikan kepada pemerintah saat ini terkait misalnya banyak sekali juga kan pelaku usaha yang masih ada problem gitu dari sisi permodalan ataupun akses untuk menjualnya hingga mengekspornya ke luar negeri. Apa yang bisa diberikan inputnya? Ya, kalau menurut pandangan kami yang saat ini sangat diperlukan itu adalah modal kerja ya, di mana sebenarnya kan sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa untuk korporasi juga diberikan dukungan untuk stimulus penambahan modal kerja. Jadi ini yang sekarang ini dinantikan karena memang kalau kita mau bergerak lagi sepanjang 5 bulan kemarin ini memang cash flow perusahaan itu sangat berat ya. Nah, untuk ekspor juga terus terang tidak mudah. Kalau kita harus betul-betul melihat kemungkinan pangsa pasarnya itu seperti apa. Karena tadi yang kita lihat dari data ekspor yang terjadi ini kan juga tidak semuanya mengalami kenaikan ya di pertanian, baja ini kan terkait dengan otomotif, lalu juga dengan logam mulia. Nah, yang lainnya ini kan masih memang memerlukan waktu untuk melihat pertumbuhan daripada
permintaan itu untuk permintaan ekspor. Namun demikian kalau kita tajamkan sebetulnya permintaan itu tetap ada, Mbak. Jadi misalnya saya ambilkan contohnya misalnya seperti kopi ya. Kopi itu dan juga kakao masih sangat besar potensinya. Nah, yang sektor-sektor ini bisa diberikan perhatian yang lebih banyak. Dan juga sektor makanan minuman, Pak Menteri tahu persis sektor makanan minuman kita juga cukup tangguh. Nah, ini yang juga perlu kita dorong untuk mereka ini juga bisa menggandeng chain-nya ya, supply chain-nya juga untuk bisa bersatu gitu, untuk kita dorong juga ekspornya. Jadi intinya itu, Mbak. Jadi memang pada saat ini yang paling dibutuhkan adalah dari sisi modal kerja. Demikian. Oke, baik. Saya sebelum ke Pak Faisal, saya minta tanggapan Pak Menteri dari sisi modal kerja. Apa yang akan dilakukan? Karena ini yang sangat-sangat diperlukan oleh para pelaku usaha di bawah. Ya, memang untuk modal kerja ini ada Bank Himbara yang partisipasi untuk memudahkan jalannya usaha berkaitan dengan pinjaman modal kerja. Namun demikian, Kementerian Perdagangan ini punya program yaitu sistem bersih gudang untuk membantu para petani, membantu sehingga dia bisa menaruh dan di gudang yang memang udah ada sistem bersih gudang, dikeluarkan resinya, mendapat kemudahan untuk pinjam. Oke. Ya, baik. Baik, kami sepertinya mengalami gangguan sedikit dengan audio Pak Menteri Perdagangan. Mungkin saya ke Pak Faisal. Tadi ada problem soal misalnya akses dan juga permodalan yang masih belum banyak diterima oleh pelaku usaha yang grassroots begitu. Ini seperti apa seharusnya kebijakan? Perlu ada diversifikasi dari sisi pembiayaan karena UMKM itu tidak seragam. Yang mikro itu 98% mereka rata-rata tidak bankable. Kalau pembiayaannya masih lewat perbankan, ya seperti yang kita lihat di program pemulihan ekonomi nasional kan ada restrukturisasi kredit, ada subsidi bunga, ada macam-macam yang lewat perbankan. Itu yang menerima, yang bisa menjangkau itu hanyalah yang level yang formal, yang mungkin yang menengah dan yang kecil yang sebetulnya hanya sekitar 1% saja dari total pelaku UMKM. Nah, 98% lebihnya itu adalah mikro yang mereka mesti mendapatkan pembiayaannya itu kalau kita berbicara realistis apalagi jangka pendek itu harus di luar mekanisme perbankan. Jadi kucuran dana misalkan dari APBN langsung untuk usaha mikro untuk membantu usaha mereka pada kondisi pandemi misalnya. Nah, itu akan lebih realistis untuk bisa mereka terima, jadi lebih mudah. Dan yang terakhir saya pikir yang closing statement karena ini kaitannya dengan perdagangan penting juga. Setelah pandemi ini banyak negara ini akan meningkatkan hambatan, terutama hambatan non tarif. Nah, ini yang harus diantisipasi ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi, salah satu keunggulan kita sebetulnya adalah juga ekspor perikanan. Nah, ekspor perikanan ini selama ini banyak sekali menghadapi masalah ekspor di negara-negara maju karena dia hambatan tarif non tarifnya itu begitu banyak dan beragam dan berlapis. Nah, setelah pandemi saya pikir itu akan meningkat lagi karena proteksi dari sisi non tarif itu trennya lebih cepat ya daripada yang tarif. Nah, jadi ini yang harus diantisipasi. Oke, baik. Terakhir mungkin sebelum kami mengakhiri perbincangan ini, Pak Menteri, apa yang akan dilakukan di kedepannya untuk grand design dari Kementerian Perdagangan sendiri untuk targetnya di sampai akhir tahun 2020 ini dan juga 2021? Ya, memang pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan terganggunya rantai pasok global dan ini mendorong juga penguatan rantai pasok domestik. Dengan kita mulainya penguatan rantai nilai domestik, di mana para pelaku ekonomi telah lebih mengoptimalkan ketersediaan produk-produk dalam negeri. Nah, hal ini memang sangat penting. Jadi dengan adanya ketika rantai pasok domestik semakin terintegrasi, kita optimis bahwa surplus perdagangan akan terus terjaga dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri untuk informasinya dan juga bincang-bincangnya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pak Haryadi, terima kasih juga untuk waktunya bersama kami dan Pak Faisal, terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.